Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ma ba'du, faqala tabarakallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asaqal ura kalimatu taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang di situ diturunkan banyak keberkahan. Kata Luqman Al-Hakim, di dunia ini ya hanya ada dua majelis itu, majelis ilmu dan majelis syaitan. Yang mana kalau kita menyibukkan diri dalam majelis ilmu, maka Allah berikan banyak barokah keutamaan. Pertama, Allah akan jadikan dia selalu berada pada kebaikan. Karena Allah kalau membaikkan seseorang itu bukan kok digantengkan wajahnya atau ditambahkan duitnya, tapi yang paling pokok ditambahkan ilmunya. Karena kalau tambah ilmu mesti tambah baik, gitu ya. Makanya doa yang betul-betul kalau minta tambah itu pasti tambah baik adalah tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, itu ya. Kemudian ketika kita mau kumpul-kumpul di majelis taklim ini ada keutamaan yang lebih besar apa? Yaitu dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala masuk surga. Karena dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, mencari ilmu, maka usaha dia dalam mencari ilmu dimudahkan masuk surga. Saya yakin semua orang pengen masuk surga, cuman kadang-kadang nggak ngerti rute jalur menuju surga. Maka Nabi ngasih tahu rute yang paling gampang untuk masuk surga adalah dengan hadir di majelis taklim di sini nih. Mungkin ada pertanyaan, kenapa orang yang mau ngaji dalam hadis itu kok dimudahkan masuk surga? Itu kata Imam Nawawi, bahwa orang yang mau kumpul-kumpul di majelis pengajian gini, dia akan dimudahkan masuk surga karena tiga hal. Pertama, didoakan para malaikat. Nah, ini menang-menang antum hadir didoakan para malaikat. Doa malaikat itu yang memudahkan kita masuk surga. Karena mereka kalau doa nggak pernah ditolak, dan malaikat ini makhluk suci yang jumlahnya banyak, sehingga kalau doa semua dikabulkan. Kemudian yang kedua, karena ngaji gini nanti ketemu dengan banyak saudara, ikhwan, saudara muslim, yang mana saudara muslim itu di dunia bisa ngecas iman, menghidupkan hati, kemudian di akhirat saudara muslim itu akan menjadi penolong-penolong kita. Maka Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak saudara muslim, memperbanyak ikhwan, ya, kata beliau, istaghfiru min as-sidqah sholihah, perbanyaklah teman-teman yang soleh, fa inna likulli sahabah walau syafa'ah yaumul qiyamah. Karena saben konco-konco teman-teman yang soleh itu nanti menjadi syafaat, menjadi penolong kita pada hari kiamat. Nah, yang menariknya yang ketiga, orang kalau ngaji digampangkan masuk surga karena dia ngerti rute tercepat untuk sampai tujuannya, yaitu surga. Nah, ya, orang yang paling cepat sampai tujuan kan tentu orang yang paham rute. Walaupun dia pembalap nomor 1 se-Indonesia atau se-dunia sekalipun toh. Tapi kalau nggak paham rute, tetap aja bingung, kalah sama orang lokalan yang dia paham rute. Misalnya rutenya dari Parang sampai Tawangmangu. Nah, itu kalau balapan saya sama Valentino Rossi ngono ya menang aku ngerti rute terusupan jalur cepet. Nah, dia walaupun pembalap nomor 1 kan orang apal medan, bisa nglangsar nang nggo-nggoan ngisor Cemoro Sewu ngono kan nglangsar ngomongnya. Kok teko kono bingung ana dalan anyar ngono teko. Ternyata teko wong Cemoro Sewu ora paham basa Italia wong Cemoro Sewu. Akhirnya mau geblasuk meneh balik teko Pelausan. Nah, sing wis teko Tangmangu kono sing mulek ae nang kono. Karena apa? Enggak paham rute. Maka orang yang paling cepat sampai tujuan itu yang paham jalurnya. Sama orang yang paling cepat sampai surga itu para ulama, orang yang ngerti ilmunya. Karena kalau ngaji kayak gini, dia ngerti amalan-amalan yang kayaknya kecil tapi pahalanya besar sehingga mempercepat dia masuk surga. Atau amalannya kayaknya pendek tapi pahalanya sangat panjang. Sedekah itu kalau dia ngerti ilmunya pendek sekali, amalan tercepat sedunia
dilakukan hanya 0, sekian detik nyong tok tapi pahalanya terus mengalir. Ya, ada amalan yang kayaknya sebentar tapi pahalanya begitu lama. Nah, ini tentu orang-orang yang berilmu yang ngerti kayak gitu itu. Cuma rahimahullah. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada para sahabatnya, pengikutnya semua sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Kesempatan untuk pagi hari ini dalam mukadimah tadi saya nukilkan satu ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dijamin oleh Allah Taala hidupnya tenang, hatinya tenang, ya toh, nggak bingung, nggak stres, nggak juduk, nggak sumpek. Pokoknya orang mukmin itu jaminannya tenang di dunia. Tapi di situ dikaitkan dengan dzikir, bidzikrillah. Kemudian Allah sampai mentakkid ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir betul-betul membuat hati kita tenang, gitu ya. Alhamdulillah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa jaminan yang langsung Allah berikan cash di dunia bagi orang mukmin itu ternyata bukan hanya surga nanti di akhirat. Surga itu nanti pasti, ya, orang beriman jaminannya surga. Dikubur juga dapat, tapi ada yang bayarannya langsung jarak pendek, itu langsung Allah berikan. Apa itu? Ketenangan jiwa, ya, kebahagiaan, sakinah, nyaman, tenang, nggak khawatir, nggak bingung. Beda dengan orang-orang yang nggak punya iman. Jangankan kok nanti di akhirat berupa neraka, di dunia saja orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang nggak punya iman khawatir terus, ketakutan terus. Sasi suro takut, Jumat Kliwon takut, batu besar takut, enek ulo cilik lewat Selasa Kliwon takut, iki ana apa? Selasa Kliwon wedi. Kemudian malam suro Jumat Kliwon, wah, tanggal 1 suro malam Jumat Kliwon, surone sangar tambah Kliwon tambah suro tambah apa meneh kuwi double-double pokoknya dadi rawan untek-untek gitu. Kalau kita orang beriman, Masya Allah, nggak ada yang kita takuti kecuali Allah Ta'ala, tenang gitu loh. Hidupnya itu bahagia di dunia. Itu. Kemudian antum melihat orang beriman itu kenapa tenang betul di dunia. Nah, dia itu fokus hidupnya itu hanya tergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia nyikapi apapun itu jadi kebaikan. Itu yang menjadikan kenapa orang mukmin itu ajaib. Karena semua yang menjadikan yang menimpa dia, ketenangan, kesusahan, kekayaan, apa miskin sekalipun, itu tetap menjadi kebaikan. Makanya Nabi sampai heran itu orang mukmin itu. In kana amruhu khairun kulluh. Kata Nabi, semua yang menimpa orang mukmin menjadi kebaikan. Inna asabahu sakara fa kana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesehatan, kebahagiaan, pokoknya yang nyeneng-nyeneng deh, bojone ayu dan sebagainya, syakara fa kana khairul lahu, dia bersyukur dan itu baik. Wa inna asabahu dharra, kalau kena musibah kebalikannya, dia sabar. Apa yang membuat susah? Bahkan dia bisa menggabungkan antara sabar dengan syukur. Sampai dia kena musibah saja, satu sisi sabar, satu sisi tetap bersyukur. Wah, merasa ngaruh. Misalnya dia kena sakit, kakinya patah, terus itu dia selain sabar bisa tambah ridho, habis itu suwe-suwe bersyukur, ya. Karena dengan kakinya patah dia jadi tambah banyak kebaikan. Orang-orang pada nengok semua. Padahal orang sekampung dulu nggak pernah ada yang pernah mengunjungi dia. Dia nggak pernah punya beras lebih dari 2 kilo. Habis itu dia punya 2 kintal karena kakinya patah. Banyak yang bantu, kemudian rumahnya direhab, pagar depan rumahnya ambruk karena yang nengok itu nggak melihat pagar cilaka sama pemerintah desa dibangunkan, rumahnya diperbagus dan sebagainya. Itu barokahnya begitu banyak, belum lagi dosanya yang hilang ketika dia bersabar dengan gitu itu. Bahkan menurut riwayat, dia itu rencananya naik mobil, ya toh, kemudian ganti naik motor, akhirnya kecelakaan, kakinya patah itu. Ternyata mobil yang dinaiki nyemplung jurang. Wah, berarti kan tetap bersyukur loh. Koncone yang saya opnam ada yang sampai meninggal, dia sendiri cuma patah kaki. Nah, itu kan berarti ditolong oleh Allah Ta'ala, gitu kan. Alhamdulillah, ini nikmatnya jadi orang beriman. Nah, kemudian yang menarik lagi kita lanjutkan bahwa di situ Allah menjelaskan letak-letak yang membuat orang mukmin itu tenang jiwanya itu di mana? Artinya amalan-amalan atau
kondisi-kondisi yang membuat orang mukmin itu bisa tenang. Artinya secara umum orang beriman dijamin hidupnya tenang, bahagia, ya karena tadi semua diberi pahala, semuanya diberi pahala. Itu yang buat orang mukmin nikmat itu loh. Semuanya berpahala. Coba antum kerja, antum dolan, antum tidur aja pahala. Padahal semua orang juga melakukan amalan yang sama. Emangnya saya kerja orang mukmin dong, orang kafir ya kerja, orang kafir ya nikah, tapi nikahnya orang kafir nggak ada barokahnya, nggak ada pahalanya. Lah antum ketika nikah, masya Allah, kata Nabi, mereka kok ngasih cium istri atau apa nafkah ke istri atau membahagiakan mereka, lagi delok wajah istrinya aja dapat pahala loh itu. Apa enak banget orang beriman, sama-sama kerja berangkat jam 8, sama-sama pulang jam 3. Itu orang kafir itu kerja sama, tapi orang beriman itu keluarnya dia dihitung sabilillah, coba. Karena ada perkara-perkara yang itu kalau dia mati berada di jalan Allah dan jaminannya surga. Kalau Nabi mengatakan paling tidak ada 5 atau 6 itu, tapi nggak perlu saya sebutkan semuanya. Ya saya aku kelingan dok. Pertama keluar perang, nah, itu sabilillah. Yang kedua keluar ngaji kayak gini nih, itu sabilillah. Kata Nabi, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar ngaji maka sabilillah. Kalau mati jaminannya surga itu. Kemudian yang ketiga keluar ketika haji dan umroh, itu ya sabilillah, mati di situ jaminannya juga surga. Nah yang keempat apa? Keluar dalam rangka mencari nafkah, itu sabilillah juga. Berapa enak itu, orang mukmin semuanya dinilai pahala. Alhamdulillah rahimahullah. Nah makanya di situ kemudian Allah menjelaskan secara rinci, ya setelah orang mukmin itu tenang itu dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu. Apa di situ? Allah sebutkan dengan dzikir. Karena orang beriman itu kadang-kadang kebahagiaannya belum sempurna kecuali terpenuhi beberapa perangkatnya. Kalau secara umum perangkat-perangkat yang membuat bahagia, ada duit, ada jabatan, ada tetangga yang baik, ada rumah bagus, kendaraan mewah, itu penyempurna saja. Kata Nabi, kalau dia sudah punya iman, terus antum punya 6 perangkatnya ini sempurna sudah bahagianya. Apa itu penyempurna kebahagiaan yang 6 itu? Nabi mengatakan jarun thayyibah, tetangga baik. Kemudian yang kedua markab hanya kendaraan nyaman. Kendaraan itu yang nyaman gitu loh, itu kan menyempurnakan bahagia. Yang ketiga maskar wasi'ah, rumah. Itu nggak bisa dipungkiri. Antum kalau beriman, paham agama, duitnya melimpah, tetangga baik, rumahnya bagus, wah, masya Allah, senang karena rumah itu menjadi tempat yang selalu kita tuju di dunia ini. 70% hidup kita ngetemnya di rumah. Dan rumah kok bocor, becek, terus ada rumput tumbuh di dalam rumah, ya terus gimana bahagia kayak gitu, apalagi ngontrak, gitu. Jadi kontraktor ngasih meh mati, terus mikir lagi wis sasi opo iki Agustus, ya Allah, karek 3 sasi, anggur mikir kontrakan pindah-pindah, ungsang-ungsung ae. Urip koyo ngono ya tetep ora bahagia, maksudnya enggak sempurna bahagianya. Kemudian apa? Punya anak yang nurut itu ya kesempurnaan bahagia. Walaupun antum punya semua, dua anak ya nggak ulah terus bikin menyiksa orang tua, memperbudak orang tua. Kemudian yang kelima apa? Zaujah solehah, istri yang solehah. Itu juga masya Allah penyempurna bahagia itu. Tenang banget. Misalnya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 kurang aja yang punya antum punya ini istri yang solehah sudah terwakili. Karena kata Nabi semua perhiasan, ya walaupun antum nggak punya emas, nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil bagus, tapi punya istri yang cantik dan solihah itu tadi, itu sudah menjadi perhiasan yang paling mahal. Kebalikannya, antum punya mobil keluaran terbaru, sofa terbaru, duit melimpah, sampai hiasan-hiasan begitu banyak, tapi jomblo, Mas, tak kasih tahu Mas, ente kekayaanmu melimpah, yang punya aset kayak gitu, tapi antum belum memiliki aset yang paling mahal. Apa itu? Al-mar'ah as-solihah. Kata Nabi, ya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Saya pas di Balikpapan dulu pernah dijemput ngata panitia pengajian sana itu. Masya Allah ditransitkan di rumahnya, mewah, mobilnya keluaran terbaru. Mobilmu bagus teman Mas. Bapak panitia satunya ngomong, itu masih jomblo Ustaz. Jomblo langsung tak dalili. Omahmu magreng kayak gini kan. Mendingan omahnya rapate api atau kasurnya rapate mendul-mendul, tapi di situ tergeletak wanita solihah. Nah timbangannya kasurnya mendul-mendul pribet, halus kinyis-kinyis gini kok. Kosong ya itu mulai ke domblong dewe galau ngono kuwi ya ta terus ada Indonesia nyuci
sendiri apa sendiri. Yang ngono. Ki nek sing tersinggung ki aku ngene iki. Mau sing ngejak salaman aku nang ngarep kono kae. Oh itu lah gua. Jadi itu komponen bahagia, tapi ini kalau kita pengen menyempurnakan bahagia, di situ Allah menjelaskan ternyata dengan dzikir, ya. Jadi kalau kita itu betul-betul beriman kepada Allah Taala, dijamin ya, jiwa kita itu tenang. Di situ dikaitkan dengan dzikir. Letaknya ketentraman pada ayat itu adalah pada bab dzikir. Sampai ditakkitkan tadi, bukankah dengan dzikir hati tenang? Nah ini yang sekarang jadi pertanyaan. Kira-kira dzikir yang dimaksud dalam ayat itu apa saja? Apa dzikir yang sebagaimana kita pahami secara umum? Dzikir itu ya baca tahmid, takbir, tahlil, al-maksurat, dzikir pagi, dzikir sore, doa. Ya, itu salah satunya. Tapi kata Ibnu Katsir, dzikir yang dimaksud dalam ayat ini yang menjadikan jiwa orang mukmin tenang itu ada 6 maksud dzikir di dalam Al-Qur'an. Nomor 1 tadi, dzikir yang sudah kita sampaikan, yaitu dengan banyak menyebut nama Allah, dengan banyak doa, dengan banyak dzikir pagi sore. Itu tenang betul. Coba antum praktekkan aja. Orang yang banyak dzikir dengan yang tidak, bedanya jauh sekali. Kata Nabi kayak urip sama mati. Masalul ladzina yadhkurun wal ladzina la yadhkurun kamasalil hayy wal mayyit. Gambaran orang yang terbiasa dzikir sama tidak, yang suka nyebut nama Allah, yang ingat Allah sama tidak, kamasalil hayy wal mayyit, seperti hidup dan mati. Padha-padha ustaz ya ustaz urip karo ustaz mati. Padha-padha cadaran sing urip karo mati. Ya kan bedanya ada itu. Nek urip sehat karo urip ingkrik-ingkrik lara ngono kuwi padha-padha urip kuwi perbandingannya jauh. Ayo urip kok karo mati iki padha nyepelekke. Padha-padha santri, padha-padha jamaah akad pagi kulino dzikir sama tidak jauh. Sama-sama istri, ya toh, ini istri perempuan. Itu kalau biasa dzikir sama tidak bedanya jauh. Misalnya sama-sama kena musibah, misalnya diutangi ra bayar. Itu nek wis kulino dzikir ngono ki tenang, wis ra bayar ya biyen iso ben bayar nang akhirat. Nek coba nek ora kulino dzikir, langsung kena ujian dzikir stres tuh, bingung, nguntrung-nguntrung piro kuwi piro, dungane kuarane delabrak. Coba misalnya podo-podo untuk info, Mbak, jenengan pun angsal info dereng pripun? Bojomu ra bene lho. Kaget semaput, baru tuangi. Telepon, nguntrung-nguntrung, telepon rono, telepon rene. Bojone mulih bawoke bulet-bulet kita nang teko ngomah. Ora kulino dzikir ngono kuwi. Coba nek kulino dzikir, dia denger kayak gitu ya kaget nek ora nganggo semaput, terus langsung gelar sajadah, terus nyebut nama Allah. Ya Allah, ngono kae ya. Tapi tenang, jiwanya beda jauh itu. Karena memang dzikir itu menenteramkan jiwa. Dzikir itu menolak setan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Wabil Yusuf fi Kalimatit Thayyib itu bahwa dzikir itu yutaridu syaitan. Itu yang bisa menolak setan. Orang yang sering kena godaan setan, gampang kesetanan itu dzikir kurang. Coba antum bisa menolak seluruh jebakan setan dengan doa dan dzikir. Dulu ada kasus banyak maling, tuyul, pencurian di kampung saya itu sampai ada ustadz yang pakar jin itu diundang, itu pada tanya, Ustaz betul apakah ada jin, ada tuyul yang nyuri duit? Masalahnya saya ngalami duit sudah tak simpen, ya Ustaz Karyati masuk ke box safety box, ya tak gembok, kemudian tak masukkan lemarinya tak kunci, kemudian lemarinya tak taruh kamarnya tak kunci, kamarnya yang jero omahnya tak kunci, omahnya tak pagri tak kunci, ngono kuwi tetep ilang kan, ngono kata dia. Ustaz Tele ngomong gampang, ternyata kamu pas bawa duit baca bismillah dah. Ya lali aku. Setan itu gampang, tapi setan itu lemah sekali. Kita kayak setan, tipu daya setan itu lemah sekali. Bahkan ada yang lebih kuat dari setan tipu dayanya apa? Nah ini perempuan-perempuan ini tipu dayanya lebih kuat. Kata Allah ya menjelaskan perempuan inna kaidukun azim. Sesungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan sangat mengerikan, berat. Tapi nek setan Allah nyebutkan inna kaida setan kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Antum baca bismillah langsung kalau setan asli loh ya. Misalnya dia lagi joget-joget itu dibacakan ta'awudz minggat, nek setan asli lemah. Nek setan manusia ngono lagi joget-joget ya bacakan ta'awudz ping 12 ya tetep bae. Setan asli ngono ki Fatihah langsung krungu adzan aja dia terbirit-birit tuh setan asli. Cuma rahimahullah jadi gitu. Maka ketika
Kita banyak dikir susah diganggu setan. Antum mau masuk rumah baca doa, setan nggak bisa masuk rumah. Antum mau makan baca doa, setan nggak bisa ganggu makan kita. Antum mau tidur baca doa, setan nggak bisa ganggu tidur kita. Kan sering tuh diganggu setan. Mungkin ada yang tanya gini, apa setan itu nggak tidur pak? Masa kita tidur dia ganggu? Setan kok turu? Setan itu nggak pernah istirahat untuk goda kita itu. Pernah ditanyakan ke Sufyan Ats-Tsauri, ya Syekh, alis setan rohah? Apakah setan itu istirahat? Hanya istirahat ya kok iso penak, enggak ada istirahatnya. Setan itu fokus, istiqomah, mujahadah, sabar. Loh, itu amalan-amalan Islam yang diamalkan setan itu. Setan itu betul-betul istiqomah menggoda kita, betul-betul sabar, sungguh-sungguh. Nah, kita malah sabar ora, sungguh-sungguh ora. Kebaikan aja tenani ora. Grimes sithik ra mangkat, adem sithik ra mangkat, ngono kuwi. Kowe adem-adem lintas provinsi mangkat kok. Masale dikon, beneran dikon ya ora mangkat to. Tak dikon mangkat ya koyo aneh-aneh iku nang kene malah grisen-griseni wong kene. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi gitu ya. Nomor satu dengan zikir itu menolak setan, apalagi ini lebih khusus kalau mau datang istrinya itu wajib doa baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Karena kalau dia sampai nggak baca itu doa, maka dalam hadis laqad istasara setan, maka setan sudah ikut berpartisipasi atau ikut bahasa Inggrisnya ungking di situ itu dalam proses pembuat, sehingga anaknya itu blasteran campur setan melu titik di situ. Mulane bocah saiki nakal-nakal itu karena blasteran setan bareng kuwi. Jadi bibite wis rapate apik tambah meneh pas hubungan orang donga sehingga setan ikut terlibat. Nah, makanya ini penting doa untuk menenangkan jiwa. Coba antum praktekkan, itu orang-orang Arab itu biasa pak, mereka zikir subhanallah astagfirullah dipraktekkan terus. Doa itu ora kudu nang masjid harus ngangkat tangan. Antum karo nyopir banyak doa ora apa-apa timbangane nyanyi lagu-lagu ragena. Oh yang ngono tak bajeng nggih ngono ae. Oh bocah cilik lagu koyo ngono malah dikai penghargaan. Wong cah bayi kok nyanyi patah cinta barang koyo ngono kuwi. Oke lho nek sik hafid Quran kok diapresiasi jan. Aku presiden iki bocah pinter nyanyi koyo ngono iki malah tak kandhane lek ngene. Cah bayi kok nyanyi koyo ngono iki sapa sing ngajari ngono. Kok malah acara resmi negara wong penting-penting pejabat tinggi do goyang kabeh koyo entok koyo ngono kae. Mesin-mesin iki satu aku isin kok dadi wong Indonesia aku isin terus terang. Orang ngelinya aku kon ngisi pengajian ngono karo pindah kakak nang Arab ngono ya. Nang yo angel pindah dono angel macam. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi gitu. Apa yang membuat jiwa tenang, banyak zikir antum praktekkan. Zikir itu amalan yang gak bisa ditinggal dalam keadaan apapun. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring. Kan hidup manusia cuma 3 itu toh. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Antum kalau nggak pengen zikir, ya nggak usah berdiri, nggak usah duduk, nggak usah berbaring. Arep anjir ngono kok piye ben ora zikir. Zikir tuh nggak bisa nggak ada udur. Coba kalau ibadah mesti ada udur. Antum ngaji hujan udur, sholat karena safar udur, ada rukhsah. Kemudian puasa karena datang bulan atau karena sakit atau itu udur lagi. Terus pokoknya udur banyak sekali. Tapi coba kalau zikir ada nggak udurnya? Maaf, saya nggak zikir dulu. Kondisi masih miskin, nah, miskin kok malah nggak zikir. Mbok sakit, mbok miskin, mbok hujan, nggak ada udur. Itu memang amalan yang nggak bisa ditinggal dan nggak ada udur memang. Alhamdulillah rahmatullah. Jadi Allah itu mengingat kita itu sangat tergantung berapa banyak kita mengingatnya. Fadzkuruni azkurukum. Ingatlah aku, nanti aku ingat kamu sedih, aku gembirakan. Aku ngerti kamu itu sempit, aku lapangkan. Kamu miskin, aku kayakan. Gitu itu ketika kita banyak mengingat Allah Ta'ala. Begitu rumusnya ya, misalnya bang, nggak ada balasan zikir yang begitu banyak kecuali ayat ini tok, sudah cukup sudah. Fadzkuruni azkurukum ini kurang apa meneh. Ya, ingatlah aku, nanti aku ingat kamu. Karena antum harus diingat Allah Ta'ala. Ya, diperhatikan sama Allah Ta'ala. Beres Allah yang ngurusi kita. Coba rahimahullah. Ini makna zikir yang pertama, yaitu zikir yang sering gamblang itu. Coba antum praktekkan aja. Ilmu nggak bermanfaat kalau nggak dipraktekkan.
Praktekkan aja dikir pagi sore. Pada subuh antum jangan langsung kabur dari masjid, dikir sih. Ya tahmid takbir tahlil, kemudian baca dikir-dikir al-maksurat itu, asbahna wa asbah mulkulillah, baca sayyidul istighfar, kemudian baca dikir pagi dilazimi lah paling 10 menit toh. Itu antum praktekkan pagi sore rasa Pak, ketenangan, kewibawaan, kedewasaan. Betul-betul ke lapangan hati. Beda banget itu. Rasanya beda banget apa bojone galak to nek dikira kuat ngono ki enteng-enteng masalah seberat apapun ringan karena lapang. Kenapa? Yang bikin ringan itu bukan bebannya tapi lapangnya hati. Kayak antum itu berdua, bertiga, bersepuluh sama gajah sekalipun toh neng alun-alun tetap longgar karena neng alun-alun. Nah, coba nek misalnya antum neng WC karo wedhus apa aja meneh kok kambing tikus saja antum di WC sempit ada tikus satu ketok sempit biang tuh bengok-bengok itu padahal bukan masalah bebannya tapi karena wadahnya. Nah cara untuk melapangkan hati banyak zikir ya tak zikir terus nyebut nama Allah Ta'ala istighfar terutama. Kemudian makna zikir yang kedua, para ulama termasuk Ibnu Katsir itu menjelaskan zikir dalam ayat itu yang menjadikan jiwa tenang. Itu ternyata tafsir zikir adalah sholat. Karena ada ayat Allah mengatakan jika nudiya lis-sholat min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya kan? Kalau dikumandangkan untuk sholat maka segera untuk zikir. Artinya zikir dalam ayat itu artinya apa? Sholat. Atau nek pengen tenang, ya tahu caranya gimana? Sholat. Makanya Allah nyuruh wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikan semua masalah kamu itu selesai dengan sholat sabar. Karena apa kok sholat sih sabar. Misalnya dua masalah apa, kok sabar sih, sholat, gitu. Dua info apa yang ditelepon anaknya kena masalah gini, kok sih, sabar sih, sholat, gitu ya. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi makna dzikir yang kedua tadi apa? Sholat. Ingat-ingat ini ada jaminan khusus dari Nabi bahwa Nabi menjelaskan mayuhab itu sholat al-maktubah. Ini dalilnya nek sholat itu bikin jiwa itu betul-betul tenang. Bahwa siapa yang betul-betul bisa menjaga sholatnya yurfa dayikul aish, maka akan diangkat seluruh kesulitan hidup. Jadi sumpek-sumpek dalam hati itu hilang dengan sholat. Orang itu kalau judek neng omah ke bunek ngono kuwi Pak. Kok neng masjid gitu loh. Wong lanang-lanang sing ra tau neng masjid hawane, pulatane, wajah-wajahnya beda. Biasanya juntrut-juntrut, bungus-bungus, ya tuh besemut, terus wajahnya nggak ada, wajah-wajah sumringah nggak ada. Tapi coba kalau rajin ke masjid, si kulino subuhan, masya Allah, dikasih banyak keutamaan. Karena wujuhuhum musfirah, wajah mereka dibikin sumringah. Wakana uqatumu barokah, waktunya berkah. Itu kalau orang itu sering sholat. Nah coba kita kerja kepotong sholat, kita waktunya kepotong, tapi lebih berkah. Duitnya ya lebih banyak, pekerjaan juga lebih berhasil. Coba antum kerja terus, ora kepotong sholat. Duhur yang 12, asar yang 12, subuh yang 12. Neng Korea ngono kerja iso ngasih ra nganggo wayah. Subuh ya kerja awan kerja ngasih ra ngerti awan bengi kaya awan kaya bengi wong jero ruangan urip terus lampune ki matahari terbenam apa matahari terbit ora ngerti coba. Kaya ngono kuwi apa barokah ngono kuwi. Coba ling ngitung piye? Coba antum kerja nanti pada subuh ya medang-medang sih, nanti mulai jam 9 kerja, nanti zuhur leren madang sholat, habis itu kerja lagi, itu barokah dan duitnya juga lebih banyak karena fisik lebih kuat. Coba kayak mobil itu nggak berhenti terus brodol. Coba balapan Grand Prix atau Formula One kayak itu kan mesti ada pit stop namanya, gitu mesti berhenti dandani berangkat lagi. Coba itu diputar terus brodol kabeh remuk ngono kuwi lho. Makanya ada jeda, HP yang nganggo refresh kabeh, komputer yang di refresh itu fungsinya ada jeda biar enggak terus saja itu rusak. Sama antum kerja kok terus brodol kabeh no ya toh. Alhamdulillah, maka itu rumusnya kalau pengen tenang caranya dengan sholat. Kalau sholatnya rusak mesti sumpek hidup itu, mesti nggak akan pernah bahagia. Walaupun duitnya banyak atau nggak bahagia. Kayak sambung kayak itu 900 miliar dolar. 900 miliar dolar sih ketahuan untuk terangkap KPK. Sak miliar itu 1.000 juta dolar. Nah sak dolar ini misalnya 14.000 kayak dolar Singapura berarti 10.000. Berarti 1 juta itu kan 10 miliar loh. 1 juta dolar dipengke 10.000. 1
10 miliar. Berarti nek 900 miliar dolar, 900 miliar, 900 ping 1000 juta. 1 jutanya 10 miliar. Wah. Bisa kan tadi duitnya, diangkut truk ban double itu sekitar 8 atau 9 truk ban double, duit ratusan ribu kabeh. Tapi apa tenang meneh, ini tuh turu ra iso lho, ini tuh kayak gitu beda sama antum ini pengajian ini. Dapat di duit kan jadi tenang malah. Orang perlu mikir duit, lah mikir apa? Orang juga dipikir gitu. Sama rahimahullah. Jadi rumusnya ternyata yang membuat jiwa kita tenang itu dengan sholat. Sholat itu melapangkan hati, menenteramkan hidup. Kata Ibnu Qayyim, kok banter ya? Skemawis pas mas. Jadi kata Ibnu Qayyim gini, orang yang banyak sholat atau sholatnya ini rusak, masih bingung kalau gimana. Jadi gini, kata Ibnu Qayyim itu orang kalau sholatnya nggak beres atau sholatnya rusak, itu di dalam Al-Quran tandanya yang paling kelihatan itu hidupnya jadi sumpek. Ada 5 atau 6 itu tandanya. Tapi yang paling kelihatan hidupnya itu jadi nggak bahagia, jadi sumpek, jadi gelisah, resah, nggak pernah merasakan tenang itu. Karena Allah meletakkan ketenangan dengan sholat. Nabi kalau sedih itu caranya gampang, nyuruh Bilal untuk sholat. Ya Bilal, arihana bi sholat. Wahai Bilal, gembirakan hatiku dengan sholat. Itu. Kemudian coba antum lihat lagi, Nabi itu kalau kondisi bingung, caranya gampang banget para sahabat itu dengan sholat. Makanya kalau sholat gak beres, masih rusak. Ya, paling tidak kerusakannya dari hidup jadi tambah sumpek, tambah susah. Kemudian yang kedua, orang kalau sholatnya gak beres, yang kelihatan itu apa? Dia terkena pornografi, rusak, syahwatnya jadi rusak. Karena ayatnya ada sholat wa tabu syahwat. Orang yang sholatnya rusak, maka dia pasti akan nuruti syahwat. Itu pasangannya kayak gitu kan. Jadi memang sholat itu barometer. Nek sholatnya baik, semuanya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, semuanya rusak. Jadikan presiden kok sholatnya nggak beres, mesti jadi presiden rusak. Kemudian jadi ketua BUMN, kemudian sholatnya nggak beres. Ya aset negara sih, entek abeh gitu itu. Apalagi jadi ketua Pertamina. Ketua Pertamina kok orang sholat. Yes, BBM mudun malah diundurake. Jadi ini tekor kok gajinya itu total per bulan 5,3 miliar. 5,3 miliar dari tunjangan BUMN, dari Pertamina, dari gaji pokok tambah apa itu santunan udah kiamat menunggu. Caranya nyedot gaji ngono iki piye ya rambut. Aku nek mikirke gajine wong-wong ngono ki bunek dhewe aku iki. Duit kaya ngono ki terus ya apa ngono ki. Makanya antum enggak usah iri terhadap hartanya orang kafir kayak gitu, aja kepengin. Kata Allah, la tu'jibku amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan kepengin takjub terhadap harta yang dimiliki Ahok, dimiliki Sambo. Itu lagi Sambo loh. Terus antum bayangkan hartanya Luhut piro kuwi. Belum lagi hartanya presiden, kok yang apa sudah, nggak usah kepengin. Kenapa? Innama yuridu wa liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Karena Allah pengen menyiksa hidup mereka itu, para pejabat-pejabat sih kemaruk terhadap harta itu, ya dengan hartanya itu di dunia tersiksa, dengan duitnya tersiksa. Ya, dia ngerti barang ambisi pengen terus nggak pernah terpuaskan. Mobil ngasih koleksi kok 18. Kaya ngono iki terge apa? Kaya ngono kuwi aku mobil siji tekor iki mau atau starter ra urip-urip. Wong gonta ganti nggo mobil umat, mau ambulan, nggo mobile kanca-kanca kabeh do nawani, Pak, nek jebut besan mobile sik nggen kula mawon ngono sih bingung milih. Ya to. Lah kaya ngono malah mobil dhewe ngasih tekor iki mau tak starter. Ora urip-urip. Alah. Malah rada telat iki mau. Ya to. Hanya starter iki mau ora urip-urip. Jadi itu apa yang buat kita bahagia? Ternyata gampang sholat. Kalau sholatnya nggak beres rusak kabeh. Tadi saya lanjutkan kerusakan yang muncul kalau sholatnya nggak beres itu. Selain hidupnya jadi sumpek, yang kedua jadi terkena syahwat, yang ketiga ini dia mesti jadi orang pelit. Orang itu kalau sholatnya rusak mesti pelit karena sambungan sholat itu dengan
mengeluarkan harta, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, fasholli li rabbika wanhar, salat terus kurban gitu. Makanya orang yang punya kemampuan kurban kok enggak mau, maka sholat idnya enggak ganggu itu. Kata Nabi gitu, man kana lahu sa'yatan yatim wala yadiha fala ya'tina musallana. Bisa kurban enggak mau kurban itu serasa sholat id barang. Atau sholat sama zakat, bisa zakat kok enggak sholat, maka sholatnya zakatnya nggak diterima, itu gandengan itu. Sholat zakat gandengan, taat Allah taat Rasul gandengan, berbakti pada Allah dan berbakti pada orang tua ya gandengan. 3 ayat yang gandengan, yang tidak diterima salah satunya kecuali dengan gandengannya. Kata Ibnu Abbas itu salah satunya apa? Sholat sama zakat. Sholat kok pelit, nggak diterima. Makanya kalau sholatnya bagus mesti tambah dermawan begitu. Alhamdulillah rahimahullah. Makanya ini ya, yang kedua, tafsir dari dzikir itu adalah bab sholat. Sudah ini kita lewat aja. Yang ketiga sekarang tafsir dzikir dalam ayat itu yang menjamin hidup orang mukmin mesti tenang itu apa? Ternyata dzikir dalam ayat ini artinya Al-Quran. Karena nama lain Al-Quran itu ad-dzikru. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan kata-kata inna nahnu nazzalna dzikra. Aku turunkan kepada kamu zikir, yaitu Al-Quran. Wa inna nahnu lahafidun, dan aku sendiri yang jaga Quran itu. Terus Allah menjelaskan secara detail siapa yang berpaling dari Quran, yaitu dengan sebutan dzikirnya, maka hidupnya pasti sempit. Dalam surat Toha Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari dzikir yaitu meninggalkan Al-Qur'an, gitu kan tafsirnya, fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya akan merasakan hidupnya tambah sempit, tambah sesek, tambah sempit. Maka kalau kita galau, sesek, ya kemudian sumpek, kemudian hidupnya itu resah, gelisah, bete, galau, itu bongso-bongso kayak ngono kuwi. Rumusnya gampang. Kata Ibnu Taimiyah, ma ra'aitu taqdilil qalbi wa tatminus sa'adah wa taqwiyatul jismi. Saya tuh enggak pernah lihat ada sesuatu yang bisa melonggarkan hati, menjamin ketentraman hidup, menenangkan jiwa, menguatkan fisik. Wa taqwiyatul jismi itu menguatkan fisik kita. Illa bidawamin nadhar illa qaulillahi ta'ala, kecuali dengan terus banyak memandang kalam Allah. Itu lagi memandang saja sudah tenang, lagi memandang saja itu sudah dapat pahala. Apa mana sampai membacanya, apalagi mentadaburinya, gitu dibaca, dilihat, melihat aja dapat pahala. Lah kita tiap hari saya dilihat ya nih Samsung Samsung terus dilihat, padahal hadisnya itu Iqra'ul Quran, bacalah Quran, lihatlah Al-Quran itu, bukan Iqra'ul Samsung. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli, karena nanti Al-Quran yang kamu lihat itu akan menjadi penolong. Emangnya nanti HP kita bisa nolong kita di akhirat? Aku Pak, Al-Quran ini yang HP tapi baca Quran di HP sama di mushaf itu barokahnya beda. Karena HP bisa untuk maksiat, bisa untuk kebaikan. Sehingga kalau pas gue kebaikan, kenikmatan kebaikannya dicabut oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Sama orang yang sering hadir di majelis dangdut, itu kalau di majelis ilmu, kenikmatan di majelis ilmu dicabut oleh Allah Ta'ala. Sama orang yang suka nonton perempuan yang bukan istrinya, itu kenikmatan memandang istrinya dicabut oleh Allah Ta'ala. Sama HP yang kulino nonton jelek-jelek, terus gue baca Quran, kenikmatannya Al-Quran dicabut oleh Allah Ta'ala. Saya bukanya Al-Quran itu di HP cuma untuk ngecek ayat, menunggu itu ada baca, tetap harus pakai mushaf biar barokahnya terasa itu. Alhamdulillah rahimahullah, gitu ya. Al-Quran memandangnya saja loh sudah bikin hati hidup. Kata Imam Suyuti, ada 5 hal yang memandangnya saja sudah dapat pahala. Apa meneh di atas level di atasnya, itu memandang itu level paling rendah, ya. Dan itu diberi pahala. Lagi memandangnya belum ngapa-ngapain. Apa itu? Pertama, nadhar ila baitillah, memandang Ka'bah. Neng langsung ora neng HP ya, neng gambar, neng gambar bendino nonton kita Ka'bah, neng langsung melihat mata kepala. Itu dibikin hati itu hidupnya. Preman separah apapun neng ngerti Ka'bah langsung nangis mesti ya. Apalagi kemudian mau sholat di depannya, kemudian tambah lagi pahala, lagi memandang aja pahala itu. Makanya neng duduk langsung mangkat rono paling 28 ya, apa 30 murah dibanding pahalanya. Atau yang ngerti dikalkulasi apa iso sekarang dihitung aja, hitung-hitungan pakai hadis-hadis yang terkenal itu nih.
Siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sebanding dengan 100.000 rakaat, itu aja sudah terwakili semua. Rane amut-amutin udah segitu. Coba sehari sebanding 100.000 hari. Nek 100.000 hari dikalkulasi biar ketemu tahun dibagi 365 dino, 100.000 dibagi 365 hari ketemunya 273,9. Kita hitung ya kalkulator dianggap aja 274. Berarti antum sehari di sana 274 tahun ibadah. Lah kalau 10 hari berarti 2.740 tahun. Coba antum ibadah di Masjidil Haram 2.740 tahun. Itu nek dijoli duit paling 28 juta. Kira-kira berapa itu nek dibagi 28 juta dibagi 2.000 itu berapa ripis? Berapa rupiah? Apa nek 2.000, 3.000? Enggak ada. Nah, paling angkanya itu angka sepele sekali dan enggak ada nilainya sama sekali dibanding pahalanya. Belum lagi doanya yang jelas diterima, belum lagi pikniknya. Nah, dibanding piknik kita neng di sekarang piknik ke luar negeri bayarnya juga mahal. Pengen ngerti salju di Jepang saja 28 juta. Kemarin ada promo saya dikasih tahu Pak, ya apa ini Jepang, Korea murah banget Pak, 28 juta. Aku yang batin 28 juta aku piknik kayak mau pengen nonton salju. Nah, salju mbok SS di blender ngono ya jadi salju. Gue pengen air terjun Niagara. Gue Niagara kayak ngono iki intine apa to? Gue air terjun to. Air terjun pirang-pirang lho, tang mau pirang-pirang gue beda ngono to lokasinya. Kayak ngono kok mbok piknik sing kualitas. Kualitas itu yo enek pikniknya, enek senengnya, yo enek hotelnya, yo nganggo numpak pesawat, yo ngerti daerah ado, tapi pahalanya itu loh, itu yang paling pokok itu ngerah pahalanya. Apa nganggur kaya ngono. Gah. Selera ada duit. Misalnya ada duit tapi ya megah kaya ngono iki. Apa? Nyata apa orang piknik muter-muter nang Indonesia, dakwah itu karena barokah dakwah itu akhirnya iso piknik sekalian. Keliru wong maksudnya dia itu ngerah teman-teman saya sih suge-suge itu karepe ngono. Nah, suge-suge ora tak arah rono, tak arah ki rono. Waktu itu rahimahullah, jadi gitu ya, safar nonton. Tadi kok malu Pak, ini 5 ini biar nggak ketinggalan nggak bawa. Yang kedua nonton ila walidayhi, nonton wajah orang tua. Itu ada di zaman nonton ila abihi, ya, atau dalam riwayat yang lain nonton ila wajah walidayhi, nonton ila walidayhi, nonton rahmah. Ya. Gimana? Nazal bil barokah. Siapa yang memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang, Allah turunkan keberkahan. Ada dalam riwayat yang lain itu, siapa yang melihat wajah bapaknya dengan kasih sayang, maka itu bagian dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Banyaklah riwayat-riwayat itu, saya sering posting-posting itu. Tapi ini bagian dari ibadah, itu menghidupkan hati. Kemudian yang ketiga, nador ila solihin, nonton wajah orang soleh. Makanya ngaji kayak gini nih menghidupkan hati. Lagi ketemu saudara mukmin aja iman bertambah, dapat pahala. Kata Ibnu Taimiyah, nadrul mukmin khairum min nasihati. Lirikan orang mukmin itu lebih manfaat dibanding nasihatnya. Lagi lirikannya loh. Orang nasihatnya, orang kalimatnya, belum tausiahnya, lirikannya aja sudah memberikan pahala. Makanya sering ketemu kata Nabi nadrul mukmin alal mukmin tajilul qulub, memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain menghidupkan hati. Sering akrab dengan orang soleh, agama seseorang sangat tergantung itu. Kemudian yang keempat nador ila kalamillah, ini nonton Al-Quran. Nah, itu yang kita kaitkan di poin yang ketiga. Yang kelima nador ila zaujati, nonton istrinya. Nanti bapak-bapak dia pulang, istrinya ditaruh di atas meja, ditonton. Wah, itu dapat pahala itu. Disamoni sedekah, digoncengke itu bagian muasyarah bil ma'ruf. Dijajake Allah letakkan barokah yang banyak. Man wadda'a ta'am illa wadda'a bi barokah. Siapa yang ngasih makan ke saudara-saudaranya, apalagi ke istrinya, Allah letakkan keberkahan yang banyak. Nanti dia jadi fisik kuat dalam usaha. Istri kalau dijajak ke panganan enak kan kuat fisiknya itu. Wah, dungsungi. Wah, masih omah entek dungsungi kabeh. Ini masya Allah bahagia kita. Nah, coba jarang makan enak, akhirnya titik nyontek gitu. Telung dina pisan nyontek malah rugi. Nanti banyak go bayar suntian, abang tukang bebek goreng, kakak bakar,
Makanya antum kepengen sate tuku, ada bahannya gue nyontek ke, kemudian mau tuku. Itu rumusnya gitu. Hadisnya cetok gitu loh ya. Kita lanjutkan. Tadi makna zikir pertama adalah dengan zikir yang biasa tadi, zikir maksurat, yang kedua sholat, yang ketiga Al-Quran, yang keempat ini makna zikir adalah ibadah atau ketaatan. Karena dalilnya nih Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kamu, keluarga kamu melalaikan kamu dari zikir, artinya melalaikan dari ibadah atau ketaatan. Nah, ibadah itu yang membuat jiwa kita tenang. Antum nek pengen tenang, banyak melakukan kebajikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, al-birru namanya amal kebajikan ibadah ini, apa? Yuksilul wajhi, membaguskan wajah. Wa nurul aqli, madangnya pikir. Wa yasrah sadri, melapangkan hati. Wa tajlibul rizki, dan mendatangkan rezeki. Walaupun capek toh, ibadah itu tenang. Misalnya antum ngaji, walaupun ketoknya yang guru yang ini garingan lagi. Oh tapi enak itu loh, tenang. Aku baru jajan nanti kalau bojone bahagia. Antum melakukan kebaikan, misalnya amal soleh, ada tetangga kena musibah, acara dengan kebencanaan, itu walaupun capek bahagia loh kayak gitu itu. Ada orang miskin kita bantu, misalnya orang-orang ngenes, jompo, rondo-rondo piye wah bantu Masya Allah. Macam kok bantu rondo asli wong kucing aja yang suaminya nggak tanggung jawab itu. Kita bantu ngono enak hati seneng itu bahagia padahal baru bantu kucing apalagi bantu manusia. Itu ada ketentraman yang Allah berikan. Ada anak kecil berapa hari nangis kasih wah Masya Allah. Dianya seneng banget, antum ya seneng itu ketentraman yang langsung Allah berikan. Dzikir itu maksudnya dengan melakukan kebajikan kayak gitu itu. Kemudian yang kelima dan terampung ini, termasuk bentuk dzikir itu adalah ngaji atau thalabul ilmi. Kan ada ayatnya fasalu ala dzikir, ahlu dzikir itu ahlul ilmi. Makanya semua yang berkaitan dengan ilmu itu bagian dari dzikir yang menenteramkan jiwa. Antum baca hadis aja tenang loh. Apalagi kaitan dengan ilmu, meneliti, meringkes materi, menghadiri majelis taklim, ketemu orang soleh, ketemu ulama, itu maksudnya yang berkaitan dengan ilmu. Antum mengajarkan ilmu, atau antum belajar ilmu, antum ngirim donasi untuk ilmu. Pokoknya yang berkaitan dengan ilmu itu semuanya Allah berikan ketentraman, kebahagiaan. Ngaji aja Allah berikan kesenangan. Antum ngapal ke hadis itu ada kenikmatan tersendiri. Antum nyalin materi, nyalin aja, itu nyalin ilmu itu berpahala dan ada kenikmatan tersendiri. Coba podo-podo nyalin hadis, nyalin materi, belajar itu gak oret-oretan tapi berkaitan dengan ilmu. Dengan oret-oretan gawe makalah COVID menurut bedanya tuh banget. Pas saya ngerti anak saya tuh dapat tugas kon gawe makalah COVID, bunda aku kan ngajari ra iso pelajaran aneh-aneh ngono iki karepe yo apa to fungsine apa ngono kuwi lu rek-rek koyo ngono iki masalahnya kenikmatan belas. Coba kalau kon ringkes hadis ngono wah itu semangat nikmat, ada kenikmatan di situ itu. Coba antum nyalin hadis, nyalin kalam Allah, kalam Rasul, ilmu ada ilmu agama bagus dicatat, ada qaul ulama apa catat, itu bahagia, itu namanya dzikir masalahnya. Makanya Allah nyebut fasalul ahlal dzikir, bertanyalah kepada ahlul ilmi. Ahlul ilmi disebut oleh Allah Ta'ala dengan sebutan ahlu dzikir. Terakhir ini jamnya sentak masalahnya. Yang terakhir, tafsir dzikir itu adalah rehlah, safar, keliling-keliling menonton kebesaran Allah Ta'ala. Ayatnya itu dalilnya surat Al-Imran itu ayat 190. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurun. Di situ alladzina yadhkurun dzikir. Orang-orang yang melihat kebesaran Allah, penciptaan langit, bumi, di situ ada tanda. Jadi penciptaan bumi itu indah, bagus-bagus. Antum datangi itu nanti ada bagian rasa dzikir tersendiri. Makanya podo-podo piknik setiap ya teman-teman pengajian itu ada program outdoor, program acara keluaran, acara piknik sekalipun toh itu mesti kita briefingkan dulu. Ini toh sebelum naik bis ini pengajian
di Tawangmangu misalnya, ini ada program piknik, itu mesti harus beda. Piknik itu masalah gak senang-senang biasa. Ini kita judulnya adalah tadabbur, judulnya adalah zikir. Ya, jadi tak briefingkan mesti sebelum berangkat nyilih mic, ngone bisa mesti sampaikan assalamualaikum, mari acara ini kita buka ya dengan bismillah, karena acara ini bukan sembarangan, ini acara ini bagian dari program pengajian, maka ini bagian dari pembinaan, karena pembinaan di situ ya kita mengharapkan pahala, maka saya sampaikan luruskan niat, kita niat di sini untuk tadabbur, untuk rihlah, untuk melihat kebesaran Allah Taala. Nanti dengan rihlah kayak gitu, antum niatnya gitu, maka ini bagian dari dzikir yang diperintahkan oleh Allah Taala. Nanti antum akan menjadi jiwa yang tenang, seneng, itu senengnya dapat, terus duit yang keluar untuk ini, karena ini ibadah, maka duit yang keluar nilainya sedekah. Antum bayar charteran iblis, ya toh, misalnya 200 ki mau itu dapat pahala kaya sedekah, terus nanti antum jajan di sana, tuku pentol, tuku apa-apa mungkin, ya toh, duit yang keluar untuk ini semuanya nilainya pahala. Dan para suami yang ngejak istrinya, ini bagian memenuhi hak istri, yaitu dengan muasyaratuhum bil ma'ruf, karena salah satu kewajiban suami ya selain menafkahi, membimbing, mengajari, itu adalah mempergauli dengan baik. Ya, gimana bentuk mempergauli dengan baik? Salah satu tafsir dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu ternyata adalah para suami punya kewajiban takhsisul juz sampai waktu berkhulwatu ilahi bitasliyatil mubahat. Para suami punya kewajiban untuk ngejak istrinya jalan-jalan dengan hiburan-hiburan yang mubah. Ya toh, atibane jangan dadak ngususke kayak ngono ki melu piknik sisan, itu dihitung-hitung miras pantas memenuhi kewajiban. Istri kita jadi seneng, ya toh, dan senengnya istri menjadi pahala untuk suami. Ning sing bayari bojone lho. Engko padha nyeneng-nyenengke tabunganmu piro, ya toh, cukup ya, iki duitku wis limited ya, saldo wis entek ya. Nanti bayar piknik sih bayari bojone. Kuwi ya ora kace wong jenenge kewajiban suami itu ya tanggung kowe dalam apa. Kowe nek iso wong lanang kuwi untuk kewibawaan duwe slogan kuwi lho kaya nang nggon BMT Tawangmangu kae. Jalukmu apa tak turuti, senengmu apa. Nek kleru ya. Jalukmu apa tak tukoke, senengmu apa tak turuti. Ngono ya. Nah aku tak sampaikan, saya bodohmu apa, terus cemepak kabeh, itu motor, kelambi diri-diri, terus abuan rumah tangga, tonton komplit kabeh, itu omah, sandhangan, colokan, HP semua dulu terus komplit kabeh loh, berkaret sitok tok lho sih urung, duit gue tunggu gue, bodoh aja, bodoh urung nanti lah. Kayak cuma pak kabeh nang warung-warung kayak banget berkaret sitok kan. Duitnya ini mah udah dulu. Gitu ya. Jadi ngejak piknik ini bagian dari zikir. Jangan ada duit pak rasa di mana lah. Terus kapan meneh? Mosok masih tua, orang pernah numpak pesawat, orang pernah numpak sepur, orang pernah ngerti laut. Ini kok lho bis Jawa pirang-pirang ada Sudiro barang ning kene iki. Mbok tumpaki kota Jakarta, ya to nang kono muter-muter tawaf keliling Monas, terus mlebu mall, ya toh bojone di nonton-nonton barang-barang neng mall. Kan seneng. Aja kayak duit ning. Pokoke nggo nonton ngono tok ae ben seneng. Terus habis itu tumpake bis meneh pulang, mudhun Maospati. Penak biang tuh. Itu Maospati langsung Jakarta jenengan karek jugleke sleeper teko Jakarta. Duit pirang-pirang kok demane man Pak. Aku nek duit kita jajake kabeh rencana ajak piknik-piknik ngono lho. Nek duitku koyo sambo ajak piknik, dadi balik duit nganggur ning kamar nggih apa? Duit itu dinikmati. Nikmat itu biar awet. Kata Ibnu Qayyim la yadumu nikmah illa bisalasa. Nikmat itu enggak akan awet kecuali dengan 3. Disyukuri, wa binafi dimanfaatkan, yang ketiga ditasarruf dibagi-bagi. Ngono, ini malah awet. Tapi nikmat itu disimpen dhewe. Allah itu enggak suka. Siapa seorang hamba yang kami aliri nikmat tapi kemudian dia tahan, maka nikmat itu akan kami cabut. Karena apa? Kata Nabi, innal abdu, seorang hamba itu ketika Allah ciptakan as-sabini'am, aku aliri nikmat gak putus-putus. Tujuannya apa? Liyuwakiruhu wa badal liwariha, supaya dia bisa membagi-bagi nikmat itu dan dia bisa manfaatkan untuk yang lainnya. Fa'in muni'a, tapi kalau dia itu malah kemudian ditahan, dapat nikmat simpan masuk
disimpan parete untuk temploke untuk parete meneh kemudian diberangkaske nah saminu mau gak suka nanti nikmat itu dicabut wabat daluli goiriha terus nanti dipindah ke yang lainnya itu ya kalau pengajiannya piknik kapan mau aku kabari ngono lho Pak mosok ora tau lunga-lunga nek musuhke dhewe ngono susah misalnya pun Mbah arep piknik dhewe kan susah hanya diprogramin bareng-bareng ngono gampang saya tadi malam pulang dari Bromo sama motor ke konco-konco ngaji motor kayak gitu Pak Bromo ping 16 semuanya Pak lain yang gue jenenge Surabaya kan mobil elek-elek ngono kuwi luar Jawa ping 3 enek lho ora pernah Burki mau isuk ki karena suwira dinggo karena nganggo mobil api-api terus ngono ki mobil dhewe dadi apa ora tau kanggo akhir mah rusak. Dan itu semoga bermanfaat bagi jawaban alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.